Tolong ada orang! 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 Jangan berteriak lagi, karena aku ingin membunuhmu. Aku sudah menyuruh pergi semua pelayan di sekitar sini. Ibu Tiri, kamu membunuh seseorang di depan Bodhisattva. Tidakkah kamu takut dia akan menghukummu? Bodhisattva? Bodhisattva? Aku sudah lama tidak percaya pada itu. Jika dewa-dewa benar-benar ada, mengapa mereka tidak punya mata? Dulu aku adalah wanita tercantik di Benteng Feiyun. Dengan mahar pernikahanku 2 juta tael. Aku membantu Momanor mendapatkan kembali otoritas peredaran dana pemerintah. Itu membuat Momanor keluarga terkaya di ibu kota. Tapi bagaimana Momanor memperlakukanku? Bagaimana Mobaising itu memperlakukanku? Dia bilang padaku bahwa seorang teman masa kecilnya melarikan diri ke ibu kota karena dia kabur pada hari pernikahannya. Baiklah, aku mengizinkannya tinggal di halaman sebelah Momanor. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Dia bilang padaku bahwa wanita jahat itu hamil dengan anaknya. Dia ingin menjadikannya istri kedua. Pada saat itu, aku dipenuhi kebencian. Aku sangat marah. Aku menyuruh seseorang membakar Sue Manor dan membunuh semua orang di keluarga Sue. Setelah Sue Fei meninggal, dia jatuh sakit karena merindukannya. Dia tidak pernah sembuh dari penyakitnya. Setelah dia meninggal, bagaimana orang-orang dari keluargamu memperlakukan anakku dan aku? Yishan baru berusia 10 tahun saat itu. Aku bahkan tidak punya seorang kerabat tunggal di ibu kota. Tapi mereka ingin mengusir kami berdua. Secara halusnya, mereka ingin kami menjaga kuil leluhur dan menafkahi kami seumur hidup. Tapi sebenarnya, kami hanyalah seorang janda dan anak yatim bagi mereka, terisolasi dan tak berdaya. Mereka ingin merampas harta keluarga kami. Apa? Kamu ketakutan setengah mati, putri? Semua orang mengira bahwa kamu adalah putri dari Pangeran Ketujuh. Sebenarnya, kamu hanyalah anak haram dari Mobaising. Jadi kamu yang membunuh ibuku? Iya. Dan tidak. Ketika aku meminta pamanmu untuk membakar Manor Sue, Sue Fei berhasil melarikan diri dalam kekacauan itu. Pamanmu bilang, dia tidak melihatnya. Tapi aku sangat yakin bahwa dia pasti sudah mati. Kamu wanita gila. Semua ini adalah kesalahan Tuan Mo. Tuan Mo yang ingin menjadikan ibuku sebagai selirnya. Kalau kamu begitu benci, kenapa kamu tidak membunuhnya? Itu salahnya. Itu kesalahan Sue Fei. Kenapa dia harus hamil dengan anak Mobaising? Seberapa yakin kamu dia tidak berbohong padamu? Pangeran Ketujuh meninggalkan ibu kota pada bulan April. Wanita jalang itu hamil pada akhir Juni. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku memastikannya? Suamiku berlutut di depanku dan memohon padaku untuk mengizinkannya menjadikannya selir. Katakan padaku, bagaimana aku bisa tidak yakin? Sepertinya aku benar-benar bukan putri Pangeran Ketujuh. Kalau begitu Chen Yu dan aku bukan saudara kandung. Jadi kakak sulung dan aku adalah saudara kandung yang sebenarnya. Mimpi kali dasar jalang. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi adik perempuan Yishan. Aku juga tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu ini. Paman Mo, tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ibu Baptis. Ibu Baptis, jika kamu benar-benar membunuhku, kakak sulung akan membencimu. Yishan sedang sekarat. Apa kamu pikir aku akan membiarkan anak perempuan wanita jahat itu tetap hidup di dunia ini untuk menikmati semua kekayaan dan posisi tinggi? Berhenti bermimpi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengingatkanku tentang keberadaan wanita jahat itu. Apa kamu tahu? Pada hari pertama, aku melihatmu di istana Mo. Aku sangat ingin mencungkil matamu. Aku berdoa setiap malam. Pada hari kematianmu,
Baiklah, berhenti berteriak. Setelah minum sup ini, tidak akan ada hari esok untukmu. Minumlah. Itu Paman Mo. Aku bukan putri pangeran ketujuh. Aku bukan putrinya. Aku bukan saudara perempuan Chen Yu. Aku lahir pada bulan keempat tahun Yihai dalam siklus seksagesimal. Kakak Ksatria jubah teratai. Kita bukan kakak beradik. Kamu bisa menyukaiku sekarang. Buki. 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 Saud Erlin, selamatkan dia. Apa yang terjadi? Selamatkan dia. Apa yang sedang terjadi? Aku sedang merapikan barang-barang. Ketika aku melewati kamar Buki dan melihat seorang pria berpakaian hitam keluar dari kamarnya, aku masuk untuk melihat dan menemukannya bernapas dengan lemah. Racun ini sangat kuat. Jika kamu terlambat 1 menit, kamu akan menemukan mayatnya. Bisakah dia disembuhkan? Aku khawatir meskipun ada penawarnya, itu akan terlambat. Yaramperak hanya bisa melindungi napas terakhirnya di dadanya. Aku takut dalam beberapa jam, napas itu akan hilang juga. Racun lagi. Racun lagi. Pasti dari orang-orang yang menargetkanku. Pasti orang-orang yang menargetkanku. Yang Mercury Buki. Benarkan. Saudara Lin. Aku akan mengantar Buki kembali ke kamarnya. Berpura-puralah bahwa kamu tidak pernah merawatnya. Oke.
Buki. Aku tahu bahwa ibuku yang membunuhmu. Tapi dia adalah ibuku. Lelangnya besok. Aku punya rencanaku. Aku tidak bisa membiarkan Pangeran Ketujuh tahu bahwa ibuku membunuhmu. Ini adalah lentera kelinci favoritmu. Aku akan membakarkanmu satu. Membakarkanmu satu setiap tahun. Kakak tertua. Kamu baik-baik saja. Itu hebat. Kakak tertua. Kamu baik-baik saja. Itu hebat. Buki. Maaf. Seharusnya aku tidak membawamu ke ibu kota. Mungkin kamu masih bisa menjadi pengemis yang bahagia di Sizhou sekarang. Kamu masih bisa menjadi orang yang bahagia. Aku minta maaf untukmu. Aku minta maaf untukmu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Tuan muda, ini adalah setiap catatan yang tentang kamu minta. Tuan muda, baru saja aku mendengar para penjaga mengatakan sesuatu terjadi di Manormo. Apa yang terjadi? Mo Ruofei, Teladir Kuni. Dan dia sekarat. Mereka bilang dia hanya punya 3 hari untuk hidup. Bagaimana dengan Buki? Apakah dia baik-baik saja? Dia seharusnya baik-baik saja. Jika ada sesuatu yang salah dengannya, Manormo pasti akan segera melaporkannya ke Manor kita. Sudahkah mereka menangkap orang yang meracuninya? Belum. Ayo pergi ke Manormo dan periksa. Yuer, Pangeran memintamu. Guru, aku dengar Mo Ruofei diracuni. Aku khawatir itu akan mempengaruhi lelang besok. Aku akan pergi ke Manormo dan akan segera kembali. Jangan khawatir. Mo Ruofei baik-baik saja. Ikutlah menemui pangeran bersamaku. Ayah, apakah Anda memanggilku? Karena lelang untuk perbendaharaan kekaisaran. Anakku pintar. Itu tepat tentang itu. Besok, kamu harus menyerahkan hak untuk mengedarkan dana ke rumah Ju. Ini adalah apa yang telah disepakati oleh Liu Mingyue dan saya. Kesepakatan ayah dan Liu Mingyue sebenarnya melibatkan rumah Ju. Guru sangat yakin bahwa Mo Ruofei baik-baik saja tadi. Lalu Mo Ruofei diracuni. Juga strategi Anda, bukan? Ayah, saya tahu bahwa Anda ingin menggunakan Manormo untuk melawan Liu Mingyue. Tetapi, ada banyak hal yang tidak saya mengerti. Ayah, tolong beri nasihat. Saya tahu Anda tidak sabar. Tapi jangan khawatir. Segera saja, saya akan memberitahu Anda semuanya. Mengapa kita masih harus menunggu?
Apakah ini tentang harta Biluotian? Bagaimana Anda bisa menebak bahwa ini terkait dengan Biluotian? Mingyue Villa mencoba membunuh Huabuki. Tapi Anda bisa memaafkan Liu Mingyue. Saya menebak. Itu pasti sesuatu yang lebih penting dari Huabuki. Legenda mengatakan bahwa siapa yang memiliki Biluotian akan menguasai dunia. Ayah raja ingin saya memiliki harta itu dan memperjuangkan tahta kekaisaran. Yuer. Karena Anda menebak semuanya dengan benar, saya akan berhenti menyembunyikannya dari Anda, Liu Mingyue. Memang menggunakan impilasion sebagai sirah. Agar saya memaafkannya. Dan juga menyerahkan hak untuk mengelola perbendaharaan ke rumah Ju. Saya pikir, kesepakatan ini sangat berharga. Jadi, besok, lakukan saja apa yang saya katakan. Ayah. Saya tidak ingin tahta. Tidak peduli. Apakah Anda menginginkan tahta atau tidak? Kita akan membahasnya setelah kita menemukan harta Biluotian. Jika tidak, apakah kamu menginginkan tahta atau tidak? Semuanya hanya akan menjadi kata-kata kosong. Yuer. Meskipun kamu tidak menginginkan tahta, besok, kamu tetap harus menyerahkan hak untuk mengelola perbendaharaan kepada keluarga Ju. Jangan lupa, itu adalah Liu Mingyue yang menyelamatkan dan membangunkanku. Dimengerti. Yang mulia. Yang mulia, sepipiku telah direkuni. Mungkin itu orang-orang dari Mingyue Villa. Tolong bantu kami. Tidak perlu khawatir. Setelah lelang, besok, akan ada penawar yang diberikan. Kembalilah ke menormu. Ingat, hal ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sepupu Tuan Muda. Selamat pagi. Saya perlu menemui sepupuku. Sepupu Tuan Muda. Sepupu Tuan Muda, sepupu Tuan Muda. Tuan Muda saat ini sedang dirawat oleh saudara Lin. Dia tidak bisa diganggu. Bagaimana keadaannya sekarang? Tuan Muda Lin telah mengatakan bahwa dia hanya memiliki 3 hari untuk hidup. Saya pikir pangeran telah memperkirakan sepupu akan terluka. Kamu adalah orang yang paling dipercaya oleh sepupuku. Kamu seharusnya tahu apa yang terjadi, kan? Sepupu Tuan Muda. Sejujurnya, saya hanya seorang pelayan. Apa yang saya tahu? Bagaimana kalau ini? Kamu kembalilah nanti untuk menemuinya. Dimengerti. Aku akan kembali setelah lelang. Sepupu Tuan Muda, jaga dirimu. Hati-hati di jalan. Xiu Chun. Buki. Xiu Chun. Kalian berdua masih tidur? Buki. Buki. Apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Xiu Chun. Xiu Chun. Buki sudah diracun. Kamu di mana? Aku akan mencari semua orang. Jangan pergi. Aku tidak bisa disembuhkan. Jangan bilang begitu. Orang yang melakukan ini memberitahuku. Sepupu Yun. Aku benar-benar tidak bisa disembuhkan. Jangan bicara seperti itu. Kakak Buki. Piraidahu aku. Siapa yang melakukan ini padamu?
Aku akan mencarinya dan mengambil penawarnya. Kalau dia tidak memberikannya padaku, aku akan memukulinya sampai dia memberikannya. Sepupu Yun. Kamu tidak bisa memukulnya. Kamu kenal orang ini? Sebenarnya, aku cukup bahagia sekarang. Apa? Kamu baik-baik saja? Pencuri. Jangan lari. Aku tidak meninggalkanmu. Aku tidak kabur. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Tapi ada orang lain di hatiku. Sebelum aku bertemu dengannya, aku sudah mengaguminya. Lalu, dia menyelamatkanku berkali-kali. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan hidup sampai sekarang. Hanya dia yang ada di hatiku. Di hatiku. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Selama kamu hidup, kamu bisa mencintai siapapun. Aku akan pergi mencari ksatria jubah teratai untukmu sekarang. Kamu tidak bisa menemukannya. Dia hanya akan muncul ketika tidak ada orang di sekitar. Dia akan berbicara denganku, diam-diam. Akan luar biasa jika aku bisa menikah dengannya. Memakai gaun pengantin merah. Bukankah itu luar biasa? Jangan khawatir. Aku akan mencarinya untukmu. Jika kamu ingin dia hidup, serahkan dia padaku sekarang. Siapa kamu? Saudara Yun. Dia di sini untuk menyelamatkanku. Percayalah padanya. Oke. Ini penawarnya. Bagaimana kabarmu? Apa yang kamu berikan padanya? Kamu bilang bisa menyelamatkannya. Kenapa dia sekarang mati? Tuan muda. Tuan muda, dia tidak mati. Tenang dan biarkan aku menjelaskan. Hentikan omong kosongmu. Aku memberinya pil pura-pura mati. Pil pura-pura mati bisa menghentikan penyebaran racun. Pil pura-pura mati. Pil pura-pura mati hanya bertahan 7 hari. Dia harus dibangunkan dalam 7 hari. Jika tidak, dia akan benar-benar mati. Tuan muda, identitasnya sangat spesial. Jika seseorang tahu bahwa dia tidak mati hari ini, dia akan memiliki kehidupan yang lebih menyedihkan. Di ibu kota, aku harus diam-diam membawanya pergi dari sini untuk membersihkan racunnya. Kenapa? Apakah kamu tahu seberapa besar dampaknya? Kamu Manor, jika pangeran ke-7 tahu tentang kematiannya. Siapa kamu? Kenapa kamu tidak muncul lebih cepat jika bisa Tuan menyelamatkannya? muda, kasus ini rumit dan sulit menjelaskannya padamu. Jika kamu benar-benar peduli padanya, maka ingat apa yang kukatakan. Kubur dia secepatnya, dan aku akan membawanya pergi. Adik Buki. Berapa banyak lagi rahasia yang kamu punya? Siapa yang ingin meracunimu dan menyakitimu? Kenapa kamu tidak mau memberitahuku? Siapa orang yang ingin kamu lindungi? Orang yang ingin kamu lindungi adalah ksatria jubah teratai. Seharusnya aku menebaknya adalah ksatria jubah teratai. Ksatria jubah teratai adalah satu-satunya orang di Momanor yang bisa datang dan pergi dengan bebas. Dia pasti yang meracunimu. Adik Buki. Berapa banyak cinta benci yang kamu miliki dengannya? Ketika dia datang mencarimu, dia membiarkanmu pingsan di halaman. Dia memberimu empedu ular, tapi harus melewatkannya melalui tanganku. Kamu diracun. Tapi tanganmu masih memegang lentera kelinci yang dia berikan. Kenapa kamu seperti ini? Kamu sangat mencintainya. Kenapa dia meracunimu? Nyonya,
Nyonya, Jam berapa sekarang? ini pagi. Pergi dan beritahu sepupu dan nyonya bahwa nyonya telah diracun sampai mati. Dan tanya mereka, apakah ingin memberitahu Pangeran Manor sekarang, atau tunggu sampai setelah lelang uang pemerintah. Nyonya sudah pergi ikut lelang uang pemerintah. Lupakan itu. Pergi beritahu sepupu. Dia yang akan memutuskan semuanya. Nyonya, Cepat. ya. Ahlang. Bagaimana ini bisa terjadi? Buki. Bagaimana dia tiba-tiba meninggal? Sepupu. Tampaknya kau benar-benar tidak diracun. Kau sebenarnya tidak pernah diracun. Kalau aku tidak pergi mencari penawar racunmu, aku tidak akan pergi. Kalau aku tidak pergi, Ksatria Jubah Teratai untuk tidak akan punya kesempatan dan meracuni Buki. Bagaimana kau tahu kalau Ksatria Jubah Teratai yang meracuninya? Ketika aku menemukannya, dia masih memegang lentera kelinci. Lentera itu diberikan oleh Ksatria Jubah Teratai. Dia tahu siapa yang meracuninya. Tapi dia tidak mau memberitahuku apapun. Orang yang ingin dia lindungi, siapa lagi kalau bukan Ksatria Jubah Teratai? Sepupu, kenapa kau berpura-pura diracun? Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Xiu Chun, bilang pada Paman Mo, untuk mempelai Padimari, dan menyiapkan panggung pemakaman untuk orang luar. Katakan bahwa nyonya kedua keluarga Mo tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Baik. Mengubur Buki. Bukankah kau akan bertanya dulu pada Pangeran Ketujuh? Kaisar tidak memberi Buki gelar apapun. Buki tetap menjadi nyonya kedua Manor Mo. Manor Mo yang akan mengurus urusan pemakaman. Aku akan pergi ke Manor Pangeran. Tapi aku akan menunggu sampai setelah lelang uang pemerintah. Sebelum menemui Pangeran. Ahlang. Kau tahu. Kalau Villa Mingyu yang Merkiniku. Aku hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan mereka dengan cara mereka sendiri. Aku akan memberitahumu alasannya lain kali. Karena kau tahu seseorang meracuninya. Mengapa kau tidak melindunginya lebih baik? Dan membiarkannya menjadi korban kas negara ini. Kau pikir aku mau? Yang mulia, orangnya sudah datang. Yang mulia, aku tidak bisa merawat Buki dengan baik. Mohon hukum aku. Apa yang terjadi dengan Buki? Cepat katakan. Ada lebih dari satu pembunuh dari Mingyue Villa yang datang untuk membunuhku. Mereka masuk ke Mo Manor tadi malam dan meracuni Buki sampai mati. Buki sudah mati. Apa katamu? Ulangi. Mingyu Villa Mina Isap Mo Manor dan membunuh Buki. Tolong selidiki Mingyue Villa. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Bukankah aku sudah bilang untuk melindungi Buki? Bukankah kau bilang punya rencana sempurna? Aku tidak pernah menyangka mereka juga akan menyerang Buki. Ada kelalaian dalam keamanan. Mohon maafkan aku, Pangeran. Apa maksudmu dengan kelalaian dalam keamanan? Jelaskan dengan baik-baik. Yang mulia, Yunlang kembali ke Manor antara jam 3.05 pagi. Buki sudah mati. Tidak ada obat yang bisa membantu. Yang mulia turut berduka cita. Apa yang kau lakukan?
Yang Mulia. Kenapa akhirnya jadi seperti ini? Salam Yang Mulia. Aku dengar. Kau menemukannya. Ya. Aku menemukannya. Ketika aku mencarinya pagi ini, dia muntah darah banyak sekali. Tapi, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Itu adalah ksatria jubah teratai yang meracuninya. Tolong bantu aku menemukan ksatria jubah teratai. Aku harus membunuhnya. Bukti apa yang kau punya? Bahwa itu adalah ksatria jubah teratai? Ketika aku menemukannya, dia sedang memegang lentera kelinci. Ksatria jubah teratai memberikannya. Lentera itu. Buki tahu siapa yang meracuninya. Tapi dia menolak memberitahuku. Siapa lagi yang ingin dia lindungi, selain ksatria jubah teratai? Apa koroner sudah datang? Kami belum mengundang koroner. Mohon pangeran memberikan instruksi. Kami memiliki tabib kerajaan dari Akademi Kedokteran Kekaisaran, Dr. Ajaib Wang dari Huijun Hall, dan saudara-saudara Lin dari Yaoling Manor. Bisakah aku mengundang mereka semua kemari? Identitas Buki spesial. Panggil Nyonya Lin untuk datang. Paman Mo? Bawa saudara-saudara Lin ke sini. Baik. Salam hormat Yang Mulia. Horm. Salam hormat Yang Mulia. Nona Lin, tolong cari tahu bagaimana Buki meninggal. Kami akan sangat berterima kasih. Jangan khawatir Yang Mulia. Aku pasti akan mencari tahu mengapa adik kecil Buki meninggal. Nyonya Lin. Tolong, periksa juga jantungnya. Baik. Pemuda-muda, jangan biarkan dia menusuk jantungnya. Racunnya belum sampai ke jantung.
Tunggu. Adik kecil Dansha, biar aku yang melakukannya. Aku ingin melihat Buki sekali lagi. Kamu tidak tahu cara menggunakan jarum. Biarkan aku melakukannya, Kakak Yun. Nona Lin. Ada apa? Tidak ada. Yang mulia, adik kecil Buki diracuni dengan bisa dari ular piton dan bunga 5 rahasia. Racun-racun ini kebanyakan datang dari utara. Aku akan pergi mencari di kamar Buki. Yuer. Masalah ini akan kuserahkan ke pengadilan peninjauan hukum untuk diselidiki. Pulanglah ke Manor dan beristirahatlah bersamaku. Ayah. Aku ingin mencari di kamar Buki. Kamu tidak mau pergi. Aku takut pemandangan itu hanya akan membuatku lebih emosional. Juga, kamu sudah kelelahan karena tender pemerintah. Pagi ini, kamu sebaiknya pergi beristirahat. Aku tidak lelah. Ahfu, naiklah ke kereta bersamaku. Bukankah kamu bilang, Garis Kicharan and Saintis Belashan Tidak akan pernah terputus? Yang mulia, kecuali menggunakan sesuatu yang suci untuk mempersembahkan kurban, saintes ke garis keturunan saintes akan terputus. Jika tidak, pasti tidak akan terputus. Lalu mengapa Hua Buki mati? Mungkinkah Sui melahirkan anak kembar? Yang mulia, sepertinya surga tidak ingin putraku memerintah dunia. Setiap kali aku dekat dengan harta Biluotian, selalu ada sesuatu yang menghalangi. Yang mulia, haruskah kita pergi ke Mingyue Villa? Tidak perlu. Hanya berdasarkan pernyataan Mo Ruofei saja, Liu Mingyue tidak akan mengakuinya. Selain itu, kita masih perlu menggunakan Liu Mingyue untuk menemukan separuh peta Biluotian yang lain. Saat ini, aku hanya berharap seperti yang kamu katakan, bahwa garis keturunan saintes tidak dapat terputus. Putraku bisa mendapatkan harta Biluotian. Jangan khawatir yang mulia, garis keturunan Sang Santa tidak akan berakhir begitu saja dengan mudah. Kita masih punya kesempatan untuk menemukan separuh peta lainnya dan Sang Santa. Ahfu, Yuer menyukai Hua Buki. Aku bisa melihatnya dari matanya. Pandangan matanya tadi adalah keputusasaan karena kehilangan orang yang dicintainya. Itu bukan rasa sayang antar saudara. Kamu tidak menyadarinya? Sekarang kamu menyebutkannya. Aku jadi ingat sesuatu. Beberapa waktu lalu, ada berita aneh dari dapur tentang Yuer. Suatu malam, dia pergi ke dapur dan menyuruh pelayan yang bertugas pergi
Dia juga memerintahkan untuk meletakkan makanan di atas kompor. Kemudian si pelayan merasa curiga. Dan kembali lagi. Dia mencerwai bahwa Huabuki sedang makan di dapur. Pada hari pemakaman Huabuki. Awasi Yuer baik-baik. Jangan biarkan dia keluar. Keluarga Mo adalah keluarga bangsawan terpandang. Banyak pejabat dan pedagang yang akan datang memberi penghormatan. Mereka sepenuhnya percaya bahwa Huabuki adalah putriku. Aku khawatir jika Yuer muncul. Emosi sebenarnya darinya akan terlihat. Begitu dia menunjukkan perasaannya, orang-orang akan mulai curiga. Yang mulia. Berpura-pura tidak ada. Dari Sizhou Prefecture hingga Tianmen Pass. Dari Tianmen Pass hingga gang selatan ibu kota. Selama aku dalam masalah, kamu pasti datang untuk menyelamatkanku. Hanya kamu yang bisa membuatku merasa aman. Bagaimana aku bisa berpura-pura kamu tidak ada? Lentera baru saja dinyalakan tak lama ini. Kalau kamu tidak keluar, aku akan terus menunggu di sini. Kenapa kamu? Bisa saja orang lain, tapi kenapa harus kamu? Kembalikan Lotus Robe Knight padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan dia padaku. Ahlang bilang padaku, lentera itu adalah dari Lotus Robe Knight. Buki terus memegangnya sebelum dia meninggal. Pasti ada alasannya. Mungkin kata-kata Ahlang ada benarnya. Buki pernah menjadi pengemis bersama Hua Jiu, lalu menjadi pelayan di Yaoling Manor. Bagaimana dia bisa mengenal Lotus Robe Knight? Orang ini pasti sangat mencurigakan. Kenapa aku ingat? Kamu bilang Lotus Robe Knight menyelamatkanmu di Tianmen Pass. Kalau dia benar-benar pelakunya, kenapa dia ingin membunuh Buki? Tujuan Lotus Robe Knight muncul di Tianmen Pass. Mungkin dia punya hubungan dengan Mingyue Villa. Dia membenap Yuki, lalu menyalahkan Mingyue Villa. Aku tidak pernah menyangka kamu tidak hanya pandai dalam bisnis, tapi juga bisa menyelesaikan kejahatan. Yang mulia, Lotus Robe Knight mengaku sebagai pejuang tunggal. Ada juga rumor, dia membunuh orang tak bersalah. Apapun itu, House of Mo akan menawarkan hadiah besar. Kebenaran akan terungkap ketika dia ditangkap. Baiklah. Lalu lakukan seperti yang kamu katakan. Buki masuk ke House of Mo untuk menjadi lady, juga hanya rencana untuk mempercepat segalanya. Temukan tanah yang baik untuk menguburnya. Siapa yang melakukannya? Kalau aku mengetahuinya, orang itu pasti akan mengalami neraka hidup. Yang mulia, mengapa kamu minta ketemu aku buru-buru? Apa yang terjadi? Apa kamu yang membunuh Buki? Katakan. Hua Buki sudah meninggal. Apa itu kamu? Terakhir kali aku pakai dia untuk mengancam kamu. Aku takut kamu akan menyingkirkan semua orangku di Mo Manor.
Jadi aku sudah suruh mereka semua pergi. Sekarang, aku cuma mau melawan Liu Mingyue. Aku pasti tidak memberi perintah ini. Sekarang, aku cuma mau kerja sama dengan kamu. Jangan sampai aku tahu itu kamu. Pelan-pelan. Kamu minum kayak gini. Setiap kali. Kalau kamu tidak peduli sama tubuhmu. Aku juga peduli sama anggur enak di Manor ini. Ada apa? Tidak ada. Lelang pemerintah. Sudah selesai. Aku cuma punya waktu luang. Ayo minum. Apa yang terjadi? Mau aku cari dokter? Tidak apa-apa. Aku sudah menahannya begitu lama. Akhirnya aku meluapkannya. Berhenti minum. Kamu selalu kayak gini sejak kecil. Kamu simpan semua di dalam hati. Kalau bukan karena kenapa waktu itu, kamu tidak akan kasih tahu aku. Kamu adalah ksatria jubah teratai. Apa kamu pernah anggap aku sebagai temanmu? Hua Buki sudah meninggal. Orang-orang dari Momanor bilang, itu ksatria jubah teratai yang meracuninya. Mereka juga bilang, mereka akan pasang hadiah besar untuk menangkapnya. Apa kamu percaya? Hua Buki. Adikmu. Ksatria jubah teratai yang meracuninya. Bagaimana bisa begitu? Aku rasa ada yang tidak beres. Dengan Mo Ruofei. Dia hanya ingin mencari kambing hitam. Pasti ada yang aneh dengan masalah ini. Kamu harus menyelidiki dengan jelas. Yuan Chong. Apakah kamu pernah jatuh cinta pada seorang wanita? Dulu aku pikir aku hanya kasihan padanya. Aku kasihan karena dia sama sepertiku. Tidak memiliki ibu sejak kecil. Aku kasihan karena dia sama sepertiku. Tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Tapi baru hari ini aku menyadari bahwa aku menyukainya. Kemudian aku menemukan alasan untuk mencarinya. Aku mencari alasan untuk menemuinya. Sebenarnya, aku hanya ingin bersamanya. Katakan padaku, haruskah aku disambar petir? Jangan bilang kamu jatuh cinta pada. Jika aku hidup, aku akan kembali ke sisimu. Jika aku mati, tolong ingat aku selamanya. Sakitnya di sini. Sangat sakit. Sekarang aku tahu mengapa ibu jatuh sakit karena depresi yang parah. Tapi mengapa? Mengapa aku baru menyadari setelah dia meninggal? Kamu adalah temanku. Katakan padaku, apakah aku terkena penyakit psikologis? Katakan padaku bagaimana aku bisa kembali seperti dulu. Segera setelah aku memikirkan betapa kesepiannya dia, hatiku akan sangat sakit. Dia hanya menginginkan seorang ksatria jubah teratai. Tapi aku bahkan tidak bisa memberikannya.
Kematian palsu. Ya. Dan aku menemukan bahwa di posisi jantung Hua Buki tidak ada tanda-tanda racun. Ketika aku menyentuh tubuhnya, masih sangat lembut. Juga tidak ada perubahan warna. Dia tidak terlihat seperti sudah mati selama beberapa jam. Kemarin, ketika aku mendengar bahwa Hua Buki tidak bisa diselamatkan, kupikir kita akan mati. Tapi tak kusangka keadaan berubah. Dan Sha, ayo sebarkan berita ini. Selama kita masih hidup, masih ada harapan untuk kita. Kita bisa membalas dendam untuk ayah. Aku akan membiarkan kalian masuk ke Momanor. Bantulah aku menjaga Hua Buki. Jangan biarkan siapapun menyakitinya. Setelah semuanya selesai, aku akan memberikan kalian penawarnya. Kak, ada satu hal lagi. Ketika aku menguji darah Buki tadi, Kak Yun bertingkah aneh. Sepertinya dia tahu Buki belum mati. Chen Sha, jangan khawatirkan ini sekarang. Mari sebarkan berita ini dulu. Orang yang meracuninya lebih tahu tentang racun daripada aku. Orang itu mungkin juga bisa menyembuhkan racun Hua Buki. Selama Hua Buki belum mati, kita belum gagal dalam tugas yang dia berikan kepada kita. Mungkin dia juga akan memberikan kita penawarnya. Kak, hati-hati. Aku akan periksa Kak Yun dulu. Baik. Kak Yun, kalau adik Buki tidak mati, apakah kau akan menikahinya? Apa maksudmu? Kak Yun, aku menyukaimu. Tapi aku bisa melihat bahwa matamu hanya tertuju pada Buki. Satu-satunya orang yang kau khawatirkan adalah Buki. Aku sudah berada di sampingmu. Tapi kau tak pernah menoleh padaku sekalipun. Kau tidak tidur semalam kan? Matamu merah. Aku iri padanya. Dia hanya seorang gadis nakal yang lahir sebagai pengemis, tetapi banyak orang menyukainya. Sudah cukup. Dia sudah mati. Ketika dia masih hidup, dia tidak memiliki banyak hari yang baik. Meskipun dia sudah mati, aku tidak melihat banyak orang yang berduka untuknya. Mengapa kamu iri padanya? Iri karena dia diracuni oleh orang yang dicintainya? Atau iri karena dia adalah gadis nakal yang lahir sebagai pengemis? Tidak, Kakak Yun. Bukan itu yang kumaksud. Aku Adik dan Sha. Dia tidak sekompos kamu. Juga tidak memiliki keterampilan medismu. Dia juga tidak memiliki kehangatan dan kepribadian yang peduli seperti kamu. Tetapi karena ini, apakah itu membuatnya tidak layak untuk disukai orang? lupakan saja. Aku akan jujur padamu. Buki tidak mati. Dia pura-pura mati. Setelah dia diracuni, dia minum obat aneh untuk menghentikan racun. Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Bahkan jika itu membusuk di perutmu. Alasan mengapa kamu selalu di sini? Apakah karena kamu sudah tahu? Aku hanya memohon padamu. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Dia perlu meninggalkan ibu kota. Aku memohon padamu. Selama kamu membantuku dengan ini, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Kakak Yun, kau akan melakukan apapun yang kukatakan? Ya, Kalau begitu aku ingin kamu menikahiku. pernikahan adalah acara besar. Kita harus mendengarkan apa kata orang tua dan rekomendasi dari Mak Comblang. Tidak pantas untuk secara pribadi menetapkan pernikahan sendiri. Aku akan memberitahu kakak untuk melamar ke Benteng Feiyun. Dia juga ingin aku menikahimu. Kak Yun, asalkan kau berjanji padaku, aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi hari ini. Adik Buki tidak mati.
Juga bukan masalah besar. Kerajaan tidak akan mengejar, dan keluargamu tidak perlu bertanggung jawab. Bukankah itu lebih baik? Aku tidak mengerti mengapa Kak Yun gugup. Aku si Harisna, member The Ho Tuan Muda. Kabar baik ini lebih awal. Dan Yang Mulia. Meskipun Yang Mulia tidak marah, wajahnya sangat kaku. Siapa tahu jika kerajaan akan melampiaskan amarahnya ke keluargamu. Keluargamu baik padaku, jadi tepat jika aku membalas kebaikan mereka. Adik dan Shah. Aku paling benci ketika orang mengancamku. Kamu seharusnya senang. Aku bukan orang yang haus darah. Jika tidak, aku akan membunuhmu untuk membungkammu. Apakah Kak Yun setuju? Aku bisa berjanji padamu. Tapi jangan membuatku membunuhmu. Tampaknya, Buki lebih penting bagimu daripada yang kukira. Janji seorang pria harus ditepati. Karena Kak Yun setuju dengan permintaanku, aku percaya kau akan menepati janjimu. Aku harap kau juga akan melakukannya. Aku tahu kau sangat membenciku sekarang. Tapi itu tidak masalah, selama aku bisa tetap di sisimu. Aku tidak peduli dengan yang lain. Kak Yun, aku akan membantumu menjaga peti mati. Tidak perlu. Yuer. Nyonya akan dimakamkan hari ini. Kamu seharusnya tidak pergi. Yuer. Pangeran tahu perasaanmu. Dia melakukan ini untukmu. Jangan pergi. Guru. Biarkan aku pergi ke sana. Guru. Nyonya, orang-orang dari Pangeran Manor telah mengirimkan hadiah ke makam mengatakan bahwa pangeran tiba-tiba sakit dan putra mahkota harus merawatnya. Keduanya tidak bisa datang. Angkat peti matinya. Ya. Ahlang. Ayo pulang. Saya ingin menemaninya sedikit lebih lama. Pulang ke KMO Manor sebelum gelap. Buki. Saya akan sering mengunjungimu. Adik Buki. Masalah dengan kuda perang Feiyun telah teratasi. Setelah kamu sembuh, saya akan kembali ke Feiyun. Terima kasih atas bantuanmu Tuan Benteng Muda.
Gali kuburnya. Non. Pelaya saya bertanya kemana Anda mengkirim Buki? Tuan muda, racunnya masih belum hilang. Kita perlu menemukan tempat yang tenang untuknya. Untuk mengobatinya, Anda lebih baik melupakannya. Berpura-puralah bahwa Anda tidak pernah bertemu dengannya. Tidak. Saya akan ikut dengan Anda. Saya akan pergi setelah dia sembuh. Tidak. Tuan muda, Anda tidak boleh mengkaji kami dan Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Jika tidak, saya lebih baik tidak berterima kasih dan membunuh Anda. Mengapa? Mengapa Anda semua menyembunyikan sesuatu dari saya? Tunggu. Setelah dia bangun, tolong berikan ini padanya, karena Anda bisa menyelamatkannya. Saya tidak akan menanyakan latar belakang Anda. Setiap hari ketiga bulan ketiga, saya akan menunggu Anda di gazebo kecil di Gunung Singlong. Selama 3 hari. Tolong sampaikan padanya. Mari kita beri kesempatan untuk bertemu lagi. Tolong. Kami pasti akan membalas kebaikanmu. Kepada Bunda Maria, selamat tinggal. Buki. Apakah aku akan bertemu denganmu di gazebo pada hari ketiga bulan ketiga tahun depan? Zhangqing, kamu mau kemana? Aku akan mencari Buki. Mencari. Di mana? Kuburan. Gunung Singlong sangat besar. Apakah kamu tahu di mana dia dimakamkan? Yuan Chong di sini. Zhangqing, Gunung Singlong luasnya ratusan mil. Kapan kita bisa menemukannya? Yang menguburkan adalah keluargamu. Jadi pasti mereka menemukan tempat yang hangat tapi berangin. Pasti di belakang gunung. Kita hanya perlu mengikuti pemikiran itu dalam mencari. Bahkan jika kita harus mencari setiap sudut tempat ini, aku akan menemukannya. Hanya kita berdua? Bagaimana kalau membawa lebih banyak orang ke sini Mari besok? kita berpisah, kamu ke timur, aku ke barat. Prosesi pemakamannya cukup megah. Jadi pasti ada jalan dengan jejak kaki mereka. Yang pertama menemukannya, akan menyalakan sinyal. Oke. Buki. 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 Zhangqing. Zhangqing, tenang. Dia sudah di bawah sana, jadi berhenti mengganggunya. Aku harus melihatnya. Aku harus melihatnya. Biarkan aku sendiri. Zhangqing, dia sudah mati. Dia sudah meninggal. Apa gunanya melihatnya? Dia sendirian di sana. Aku tidak ingin melihatnya. Merasa kesepian. Dulu aku membencinya. Aku membenci Sue Fei. Karena membuat ibuku sedih dan terluka. Aku membenci wanita itu. Dan putrinya. Tapi saat aku berada di Manormo. Ketika aku melihatnya hampir memakan tikus karena kelaparan yang parah. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Aku merasa hidupnya lebih sulit daripada hidupku. Kita kehilangan ibu kita saat masih kecil. Tapi aku masih memiliki ayahku. Aku masih bisa hidup tanpa khawatir kelaparan. Dengan keterampilan bela diriku, aku masih bisa menjadi pahlawan yang bebas. Tapi dia, Buki tidak memiliki apa-apa.
Dia bisa mempertaruhkan nyawanya. Hanya untuk mangkuk sedekah. Bahkan lentera kelinci. Sangat berharga baginya. Yuan Chong. Aku tidak ingin. Aku benar-benar tidak ingin dia sendirian. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya? Ayah. Aku membencimu. Aku membencimu. Sang King. Bahkan jika pangeran mengizinkanmu pergi ke Manormo, kamu harus tetap tenang. Di depan semua pejabat yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Tuan rumahnya tetap Manormo. Kamu hanya bisa menahan semua emosimu dan tetap di samping Chongqing. Jika orang tahu bahwa kamu menyukai saudarimu sendiri, mereka akan membencimu. Jika dia tahu, dia juga akan sangat sedih. Dia tidak akan bisa tenang dengan dosa seperti itu. Tidakkah kamu ingin dia memiliki kehidupan selanjutnya yang baik? Buki. Ini adalah kaki ayam yang kamu suka. Buki. Ini adalah lentera kelinci yang kamu suka. Aku akan membakarnya untukmu. Agar kamu tidak tersesat di sana. Lahir di bulan keempat. Bagaimana mungkin dia lahir di bulan keempat? Bukankah Buki lahir di bulan kedua? Siapa yang ulang tahunnya? Ini ulang tahun Hua Buki. Aku ingat ketika Sui Fei meninggalkan istana pangeran. Aku sudah mengingat semuanya. Ayah meninggalkan ibu kota pada bulan keempat. Bahkan jika Sui Fei hamil saat itu, paling lambat dia akan melahirkan di bulan kedua. Mengapa di sini tertulis bulan keempat? Siapa yang menulis ini? Lentera ini selalu bersama Hua Buki. Benar. Itu benar. Pasti dia. Dia ingin memberitahuku bahwa dia lahir di bulan keempat. Dia bukan putri ayahku. Dia bukan adik perempuanku. Yuan Chong, orang yang memberitahunya tentang identitasnya, adalah si pembunuh. Buki. Pasti ada sesuatu yang ingin dia katakan padaku. Tidak. Aku harus melihatnya. Aku harus melihatnya. Di sini. Mengapa tidak ada mayatnya? Di mana Buki? Kemana Buki pergi? Sang King. Meisuk akal untuk mencuri orang hijab. Tapi mengapa seseorang mencuri mayat? Mayat itu akan mulai bau dalam beberapa hari. Yuan Chong. Mungkinkah Buki tidak mati? Dia mungkin diracun terlalu parah, sehingga terlihat seperti sudah mati. Mungkinkah ayah kandungnya menemukannya dan membawanya pergi untuk menyelamatkannya? Dia hanya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ayahku. Jadi mereka malah kabur saja. Kamu bilang dia mungkin diracun terlalu parah, sehingga terlihat seperti sudah mati. Kurasa dia mungkin benar-benar diracun. Tapi seseorang menyelamatkannya. Mereka tidak ingin dia terluka lagi. Jadi mereka berpura-pura dia mati. Benar. Buki tidak mati. Dia pasti tidak mati. Yuan Chong. Aku akan mencarinya. Aku akan menemukan pembunuhnya. Buki pasti ingin menemuiku. Ada banyak hal yang ingin dia katakan padaku. Buki. Kamu di mana?